Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wa bihi nasta'inu ala umri dunya wad din. Wassalatu wassalamu ala mursalin sayyidina wa nabiyina Muhammad yang saya hormati pengasuh PTN Al-Masyhur Muhammad Syuaib Al-Hafid, almarhum. Dan teman-teman seperjuangan saya, seperjuangan menghafal yang saya banggakan. Pertama-tama marilah kita panjatkan puja dan puji syukur atas kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala yang telah membimbing kita, yang telah melimpahkan rahmat dan hidayahnya kepada kita semua. Dan tak lupa pula kepada junjungan kita Nabi Muhammad SAW yang telah membawa kita dari jalan yang gelap kita menuju jalan yang terang benderang, yaitu hati Islam. Saya berdiri di sini sebagai MC yang ditunjuk oleh Allah. Acara pada malam hari ini adalah yang pertama, yaitu pembukaan. Dan acara yang kedua yaitu malam besar yang ada di sebelah kanan saya ini. Dan acara yang ketiga yaitu doa. Tak usah berlama-lama, marilah kita menuju pada acara yang kedua, yang pertama sudah selesai. Dan marilah kita ambil penceramah yang utama, yaitu Rizkot Fikri ini Muhammad. Kami persilakan. Yang dimuliakan Allah Subhanahu wa Ta'ala, khusus kepada pengasuh Pondok Pesantren Raudhatul Quran Al-Masyhur di menikah Kiai Haji Muhammad Syuaib Al-Hafid di Montul yang dimuliakan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Saya hormati dan beserta keluarga besar yang menjadikan saya berhati dan teman-teman di perjuangan awal berat yang saya banggakan. Pertama-tama marilah kita bersyukur atas dan Allah Subhanahu wa Ta'ala yang telah melimpahkan hidayah, inayah dan semoga selawat serta salam tercurah buat kepada baginda Nabi besar kita Nabi Muhammad SAW. Dalam kegelapan menuju jalan kebenaran, yaitu agama Islam dan agama Islam. Biasa yang kita bersalawat, kelak kita akan mendapatkan syafaatnya di dalam masyarakat. Berdirinya saya di sini menerangkan tentang
sunnah-sunnah sebelum melaksanakan sholat Jumat. Pertama-tama kita harus mandi atau kawan-kawan. Biasanya saya melihat kawan-kawan saya ada yang habis bermain olahraga, sepak bola, itu bangun habis bermain sepak bola itu bangun-bangun untuk berangkat. Itu kalau udah tahu parfum alami dari coloknya itu, wah itu sangat enak banget kawan-kawan. Jadi pertama-tama kita harus mandi. Berusaha kita harus mandi meskipun kita telat. Kedua, kita harus apa? Apa ya? Harus membersihkan semua anggota badan. Seperti kalau mandi itu digosok-gosok, dibersihkan, di sunnah memotong itu sunnah memotong. Tahu saya berikan teman-teman. Nomor 3, memakai baju putih. Ya? Jadi saya besok kita pakai baju ya kawan-kawan. Ya? Itu sunnah memakai baju putih. Kita harus menjalankan sunnah-sunnah kanjeng Nabi Muhammad SAW. Karena kita meniru kanjeng Nabi ya kawan. Kalau tidak meniru beliau dan meniru siapa lagi kawan? Ya tidak lama-lama. Karena saya mau berdiri ya saya banyak cara nanti, banyak cara. Mana buat apa tuh? Pahing ya, banyak cara. Saya potong-potong. Tinggal satu kawan. Yang terakhir kita memakai wangi-wangi dan memotong kuku. Kalau teman-teman saya lihat tambah dingin kukunya, tidak dipotong. Seperti Jadi besok teman-teman kita harus memotong kuku dan memakai wangi-wangi. Sunnah-sunnahnya harus kita laksanakan semua ya. Sebisa mungkin sudah. Karena saya tidak lama-lama sudah sangat jam. Dah saya mau banyak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang menerangkan tentang sunnah-sunnah ketika tidak melakukan sholat Jumat, yaitu mandi agar tidak bau ketika sholat nanti. Dan yang kedua yaitu menggosok badan agar bersih. Dan yang ketiga memakai baju bersih karena sudah disunahkan oleh Rasulullah tadi sholat Jumat. Dan yang terakhir memakai wangi-wangian agar wangi. Dan kita panggil penceramah yang kedua, yaitu Uli. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin rabbil alamin wassalatu wassalamu ala rasulillah amma para ulama merasati dari ustadz yang mau capit ya para konco-konco seperjuangan Muhammad. Alhamdulillah saya berdiri di sini ini untuk menceritakan hadis Nabi, yaitu undur mangkola wala tandur mangkola. Ini kepada teman-teman, apakah ada yang tahu artinya? Ustaz Ustaz apakah tahu? Mohon karena kameramen itu adakan ke Ustaz Ustaz yang paling ganteng ini. Masya Allah. Gimana Ustaz Ustaz? Alhamdulillah sehat. Alhamdulillah. Apa tahu artinya? Supir Oh iya. Undur mangkola wala tandur mangkola.
niku artinya lihatlah yang mengucapkan dan jangan lihat yang lihatlah pengucapannya dan jangan lihat yang mengucapkan. Nah, contohnya jangan jauh-jauh, langsung di sini saja. Kalau seperti tanya kebiasaan, ya. Ini terutama yang apa mas, keamanan. Saya juga ya termasuk keamanan. Jadi tunjul mangkola itu harus apa ya mas? Bahasanya itu agak gimana? Benar. Nah, seperti contoh dan tadi, keamanan sudah mengontrol caranya ngaji gitu. Ya, teman-temannya sudah ngaji. Ya, katanya teman-teman sudah ngaji, katanya keamanan juga, termasuk saya keamanannya. Saya juga ya berusaha untuk kalau mengucapkan itu ya saya harus melaksanakan itu juga. Nah kalau begitu kan ya ini ada ya bukan ada sih hampir semuanya suruh bilangnya gitu tapi dirinya sendiri gitu ya, termasuk saya sendiri. Kalau misalnya ngaji kadang ya ngomong-ngomongan, kadang yang ngelamun gitu. Terus kadang ya ketika kegiatan lain, terutama waktu itu, kalau waktu itu mesti sangat apa ya, sangat aktif, sangat agak seperti apa ya, bahasanya itu agak seperti jelas semuanya. Meskipun yang bacaan nek di pinggirnya bacaan nek, ya di pinggirnya ini kadang ada yang ngomong gitu. Jadi kalau peraturan ya harus peraturan, kalau waktu ngaji ya harus waktu ngaji, harus melaksanakan ngajinya, jangan ngomongan, jangan apa. Kecuali kalau ada perintah dari guru, nah itu langsung ketabrak dari peraturan guru. Meskipun peraturan pondok nggak apa-apa, masih kalah peraturan pondok itu. Ya kalau seperti saatnya ngaji, bicara-bicara, undang-undang, ya itu namanya dolim. Tahu dolim? Ustaz diskon gimana dolim itu? Apa artinya? Kameramen hadapkan Ustaz diskon. Loh, Ustaz diskon kok kabur. Ustaz baru mungkin sudah menampilkan yang lama. Jadi itu menempatkan sesuatu tidak pada tempatnya. Seperti ya jam ngaji, kalau jam ngaji ya jam ngaji, jam kegiatan ya jam kegiatan. Kalau saatnya ngaji sudah jelas temannya ngaji semua. Nah, ada anak yang satu ini malah main, kan itu namanya bahasa Inggris apa namanya? Gun. Kalau bahasa Inggrisnya no. Nah, sudah lama ya. Cukup sekian. Kasihan ustaz yang lain ini. Jadi mohon maaf bila ada kekurangan dan kesilapan, maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Masya Allah. Ceramah dari Ustaz Nurdin. Maksud dari perkataan Ustaz Nurdin yaitu undur mangkola wala tundur mangkola. Lihatlah apa yang dikatakan dan jangan lihat siapa yang mengatakan. Dan tentang dolim ketika maknanya dan haji tidak melaksanakannya itu juga boleh. Kita panggil penceramah yang ketiga, yaitu Habib Insamul Maulana. Kami persilakan
Allahumma shalli ala Muhammad. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya wal mursalin sayyidina wa nabiyina Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Amma ba'du. Yang saya hormati pengasuh keluarga besar pengasuh PBRK Al-Masyhur dan Al-Mukarram Ki Haji Humaydi Syur Al-Hafidz yang saya tanggungi. Tidak lupa pula kepada teman-teman seperjuangan penghafal Al-Quran yang saya banggakan. Pertama-tama mari kita panjatkan puja dan puji syukur atas kehadiran Allah SWT yang telah melimpahkan rahmat dan hidayah pada malam hari ini. Yang nomor dua, tidak lupa pula mari kita semoga salawat dan salam senantiasa tercurahkan pada baginda Nabi kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dan telah menuntun kita membawa kita dari jalan kegelapan menuju jalan terang benderang yakni Islam. Berdirinya saya di sini sebagai keamanan saya akan berpesan pada kalian. Taatilah peraturan pondok. Hal yang dilarang oleh pondok, contoh dilarang merokok, dilarang hadiah, dilarang bermain game dan sebagainya. Laksanakanlah jam ngaji pada waktu yang sudah ditentukan oleh beliau pengasuh kita. Gunakanlah waktu mudamu ini sebaik-baiknya, karena waktu yang telah lewati akan bisa terulang kembali. Kalau kadang-kadang sekarang itu ya, masa lalu yang sudah pergi tidak akan bisa kembali seperti itu lagi. Kita ambil positifnya. Sekarang kita kan modal. Mari kita giatkan usaha kita, perjuangan kita, dan pengorbanan kita untuk menghafal Al-Quran. Sulit memang sulit, lelah memang lelah, tapi lelah saat ini tidak akan sia-sia untuk masa depan nanti. Pokoknya mulai jangan ambil pusing. Kita di pondok hidup bersama-sama. Kita mulai itu kerjasama dalam hal apa? Dalam hal kebaikan. Contohnya, jika sama ngaji ada teman yang tidur, monggo dibangunin. Itu juga termasuk hal yang membuatmu lebih baik. Karena apa? Karena jika anak yang tidur tadi itu berwudu lalu mengaji dan melaksanakan peraturan pondok, kamu juga kecipratan pahala-pahala. Yang tidur jam itu kita dibangunin jangan emosi, ada terdiri, diniati ke kamar mandi untuk ambil wudhu biar biasa melakukan semacam mati. Setiap langkah itu insya Allah dihitung pahala. Mohon itu harus bisa bersabarlah. Allah tahu kamu capek, Allah tahu kamu sudah berjuang dengan sungguh-sungguh, dan terkadang suka cerita sendiri bersama teman-temannya, dan Allah tahu kamu berada di titik rendah biasanya kalau sumpah gitu. Tapi tolong bersabarlah, sedikit lagi akan ada hal yang luar biasa indahnya dan Allah siapkan untukmu, dan semua itu akan Allah berikan di saat kamu siap, di saat waktu yang tepat, di saat kamu siap. Dan juga keamanan, jika keamanan kan manusia biasa juga, jadi keamanan itu
jika tidak aman kita harus mengamankannya. Dan saya lihat, maka dari itu kita semua itu saling sama-sama belajar. Tidak ada yang kayak gumete gitu macam-macam. Sama-sama belajar sama bangga. Mesti wonten memang wonten lare sing wonten seneng dan lari lindungi. Niku cobaan termasuk untuk menghafal Al-Quran. Cobaan kan banyak, cobaan hutang itu. Seorang sempurna sebagaimanapun seseorang akan terlihat buruk di mata orang yang benci pada kita. Jadi kita harus bisa mensyukuri apa yang ada dan jangan bingung mencari yang tidak ada, karena yang tidak ada niki saking kula semoga bermanfaat barokah. Menawi wonten kakang ingkang boten sopan kula nyuwun ngapunten ingkang atur. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Masya Allah, bagus sekali kehadiran dari Ustaz Imam. Ustaz Imam tadi tentang taatilah peraturan, yaitu ketika mondok itu kan ada peraturannya, jadi harus ditaati, jangan melanggar. Seperti itu yang ada di atas itu, dilarang merokok dan dilarang membawa HP, serta dilarang memainkan slot atau video online. Dan juga Ustaz Imam tadi menerangkan tentang bekerja sama dalam mondok, yaitu saat santri dibangunkan harus respect dan solid gitu ya. Ya udah, kita panggil penceramah yang selanjutnya. Kita panggil Al Ustaz Qadir Abdul Qadir tempat waktu dan tempat kalian bersilakan. Allahumma sholli ala Allah sallallahu Syekh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du. Yang kepada yang terhormat para alim ulama dan teman seperjuangan yang saya cintai, wabil khusus pada keluarga Nurul Quran Mas'ur yang saya yakni Al-Karom di Muhammad Umayni Suhud yang saya taat. Marilah kita panjatkan puji dan syukur atas kehadiran Allah Subhanahu wa Ta'ala yang telah memberi kita nikmat bisa berkumpul pada acara malam hari ini dengan keadaan sehat walafiat. Kedua, semoga salawat dan salam senantiasa tercurahkan kepada junjungan kita, Nabi kita besar, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang menuntun kita dari jalan yang gelap kita menuju jalan yang terang, yakni agama Islam. Rukun Islam itu ada berapa? Ada 5. 1 syahadat, 2 salat, 3 zakat, 4 puasa, 5 haji. Apa syahadat itu? Ada yang ngerti? Ustaz Ton? Satu syahadat itu harus membaca asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadar rasulullah. Yang nomor 1 maksudnya yaitu kita harus meyakini adanya
Allah dan meyakini bahwa Nabi Muhammad utusan Allah. Dengan cara kita melakukan apa yang telah diperintahkan dan menjauhi larangannya. Nomor 2, sholat. Apa sholat itu? Sholat itu kalau ada di pondok kita wajib jamaah. Kalau sholat tahajud, kalau dibangunkan kita harus bangun. Kalau dibangunkan tidak boleh tidur lagi, kita harus sholat tahajud. Itu dalam kesempatan kita waktu sholat, kita harus sholat. Ada keamanan yang harus dibangunkan, ada yang keamanan tidur, keamanan itu harus dilakukan. Itu wajib pondok. Kita wajib menaati pondok agar barokah. Nomor 3, zakat. Zakat itu ada Idul Fitri, zakat wajib kita orang Islam itu zakat. Nomor 2, ada duduk Jawa ini betul. Puasa, kita harus puasa. Kalau ada di pondok kita harus puasa, tidak boleh mokel. Ada yang mokel puasa. Kalau ada di rumah ya harus kita puasa. Kita harus puasa itu kita harus tidur mendapatkan pahala. Tapi kita harus wajib ngaji, diperintah orang tua kita harus sholat. Kalau ada di rumah itu tidak boleh malas. Kalau sholat subuh dan tidak berjamaah subuh ini. Kalau duha sholat subuh dan nomor terakhir tidak bisa lama Ustaz Idris. Nomor 5, haji Al-Barakah. Nomor 5 sekarang yang kelima yaitu haji. Apa haji itu? Haji suatu ibadah wajib yang nomor 5 di rukun Islam. Tapi wajib juga dilihat dari segi ekonomi dan fisik. Percuma yang banyak tapi sakit-sakitan, contohnya seperti kolesterol dan lain-lain. Juga fisik yang tapi uangnya sedikit atau tidak cukup. Mudah-mudahan santri Al-Mansur dan haji semuanya ada umroh. Amin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Seperti yang dikatakan oleh Ustaz Qadir, yaitu rukun Islam ada 5. Yang pertama syahadat, yang kedua sholat, yang ketiga zakat, yang keempat puasa, dan yang kelima haji. Dan kita wajib melaksanakan. Tapi yang nomor 5 ini kita melaksanakan hanya yang mampu-mampu saja. Kalau tidak mampu hanya duduk di rumah. Menceramah selanjutnya yaitu Maulana. Waktu dan tempat kami persilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in.
Yang saya hormati, yang saya takdimi, pengasuh Ponpes Rodotul Quran Al-Mahfud Yai Haji Muhammad bin Yusuf, beserta keluarga beliau yang tidak bisa sebutkan satu persatu. Dan tidak lupa kepada semua teman-teman saya yang saya cintai, berjuang bersama dalam menghafal Al-Quran. Semoga Allah memberikan kemudahan kepada kita dalam menghafal sampai yakin, lancar dan lancar. Amin, amin, amin. Pertama-tama marilah kita panjatkan puja dan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan rahmat dan hidayah sehingga kita bisa berkumpul istiqomah dalam setiap malam Jumat kita rutin bertobat. Dan tidak lupa sholawat dan salam kita curahkan kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad SAW yang telah memberikan kepada kita jalan yang terang benderang, yang dulunya kita zaman dulu dipenuhi dengan kejadian. Dengan datangnya Nabi Muhammad SAW maka kejadian itu musnah sehingga kita menjadi dekat diri oleh Allah SWT. Saya di sini seperti yang sebelum-sebelumnya yaitu bertobat tentang orang yang berilmu. Ada sebuah makalah berkata, al-alimu kabirun wa inkana hadatha wa inkan wal jahilu shaghirun wa inkana syaikhan. Orang berilmu itu besar meskipun masih muda. Artian besar di sini bukan besar badan, tapi itu ada kemuliaannya, dipandang mulia. Orang berilmu itu dipandang mulia meski masih muda. Kayak kita sudah berilmu masih hufat juga. Nah, kita keluar, kita ngaji, pasti sama orang apalagi udah nggak lihat Quran, masya Allah. Orang belum kata masya Allah, orang itu bisa baca Quran tapi nggak baca Quran. Maka itu disebut juga memiliki ilmu. Dan kita dengan itu kita bisa dipandang oleh seorang mulia. Tapi kita bisa dipandang oleh seorang ampunan, kita tidak boleh sombong. Kita harus tetap rendah hati. Yang kedua, wa inkana wal jahilu shaghirun wa inkana syaikhan. Dan orang yang bodoh itu dipandang kecil meskipun dia sudah tua. Seperti orang-orang yang di jalanan yang belum punya ilmu, maka itu dipandang tidak terhormat, bukan tidak terhormat ya, dipandang biasa-biasa saja. Karena semua umat Rasulullah itu umat yang baik, kita tidak boleh memandang rendah. Maka dari itu teman-teman, kita harus semangat dalam menuntut ilmu, menghafalkan Al-Quran. Setiap hari kita diajarkan, setiap habis kita baca Al-Quran, menghafal. Murojaah kita belajar kepada ustaz-ustaz kita masing-masing. Nah, ilmu yang kita dapat jangan disia-siakan begitu saja. Kita amalkan dikit-sedikit, nggak apa-apa, meskipun tidak semua. Tapi seharusnya semua, tapi ya gitu. Kalau bukan bertingkatannya memang susah. Yang terus orang berilmu itu harus menuntutnya itu mulai kecil, karena tidak semua manusia itu tidak semua manusia terlahir dari orang yang dalam keadaan langsung berilmu, kecuali para rasul. Maka dari itu mulai sejak dini, sejak masih muda kita harus semangat untuk ilmunya dari barokahnya guru. Karena dalam pondok itu kalau kita hanya belajar saja tanpa berkhidmat kepada guru, kepada pondok itu nanti ya tetap jadi orang berilmu tapi yang biasa saja. Tapi kalau sudah berkhidmat apalagi menuntut ilmu, maka insya Allah menjadi para alim ulama, jadi orang soleh. Semoga kita semua, saya, teman-teman semua menjadi orang yang alim, alama, menjadi hufaz yang diberkahi oleh Allah Subhanahu wa taala, mendapat barokah guru.
satu saja, tidak banyak-banyak karena juga sudah capek ya, karena banyak pikiran yang harus dipersiapkan untuk wisuda besok ini. Terima kasih. Apabila ada ucapan kata yang kurang benar mohon dibenarkan. Saya mohon maaf sebesar-besarnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa yang dijelaskan oleh Ustaz Maulana tentang mulianya bagi orang yang berilmu meskipun orang itu masih muda, dan rendahnya orang yang tidak berilmu meskipun dia sudah dewasa. Kalau saya lama-lama kita panggil penceramah yang selanjutnya, yaitu Bapak Maulana Satu dan Berjabat Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dan berdiri di sini menerangkan tentang bersungguh-sungguh akan mendapatkan kesudahan. Kepada sedang berada di dalam kesungguhan, sekarang berada di dalam penerapan. Saudara mendapatkan sejak harapan. Usahalah jangan bermalas-malasan di dalam menyampaikan kebenaran Allah, lebih berpengaruh dan memperhatikan. Dan jangan lupa pikir untuk apa yang baik untuk masa depanmu, karena sesungguhnya orang yang bermalas-malasan di waktu kecil maka akan menyesal masa tuanya. Kadar kebayangan didapatkan kedudukan, dan barang siapa mencari kedudukan harus bangun malam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kok abit kamu? Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Masya Allah. Gak jelas. Sambilan dari Islam itu tentang kesungguhan dalam mencapai sesuatu, karena kesungguhan karena bersungguh-sungguh adalah kunci kesuksesan. Kita panggil penceramah selanjutnya sekaligus penceramah yang terakhir, yaitu Adik. Al-Ustaz Idris Al-Zainal. Kapitan Ustaz Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah ya talak bilu'lu'i mutalaqina. Wa talak bilu'lu'i bahwa dalil an Allah mutalaqi. As-salatu wassalamu ala lu'lu'il ummah alladzi yulaqi ummatahu bilu'lu'i amma ba'du. Masyaallah. Kepada yang terhormat pengasuh atau pimpinan Pondok Pesantren Rodatul Quran Al-Masyhur di Unton, Kiai Haji Muhammad Humaydi Syuhud Al-Habib yang saya kagumi dan yang saya kagumi, beserta keluarga tidak bisa saya sebutkan satu persatu. Tidak lupa pula teman-temanku sekalian
teman-teman seperti hafal Al-Quran di Pondok Pesantren An-Nawirul Quran Al-Asyuri yang saya cintai dan yang saya banggakan. Semoga salawat serta salam selalu tercurahkan kepada baginda Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam yang telah menuntun kita dari jalan kegelapan hingga menuju jalan yang terang benderang, yakni ad-dinul Islam wal iman. Pada malam Jumat yang penuh rahmat ini, yang insya Allah barakah ini, saya sebagai salah satu ustaz dan terakhir ustaz yang terawat di atas ini, saya akan bermuhadharah, akan menjelaskan tentang sholat dan hawa nafsu. Kita sebagai umat Islam dan juga sebagai seorang santri, kita harus melakukan sholat. Kita wajib melakukan sholat karena kelak besok yang pertama kali dilihat itu adalah sholatnya, yang pertama kali dihisab itu adalah sholatnya. Jika sholatnya benar, maka insya Allah semua amal ibadahnya benar. Al-insan bahadul qadha wa nisyan. Manusia itu tempatnya salah dan lupa. Sebentar ya, saya lagi. Kirim. Jika sholatnya benar, maka insya Allah semua amal ibadahnya benar. Kirim. Begitu juga sebaliknya. Santai, tenang. Jangan mengaku Islam kalau tidak salah. Karena apa? Karena Islam Isya, subuh, lohor, asar, dan maghrib. Jika kita tidak sholat subuh, maka bukan Islam, tapi ilang. Jika kita tidak sholat zuhur, maka bukan Islam, tapi Islam. Bahkan kalau kita tidak sholat subuh dan zuhur, maka bukan Islam, tapi ilang. Maka dari itu kita harus melaksanakan sholat 5 waktu. Karena kalau tidak, nanti jadinya seperti tadi, bukannya Islam tapi malah ilang. Agar tidak jadi ilang, kita tidak boleh meninggalkan satu pun waktu dari kelima waktu tersebut. Agar jadinya Islam bukan ilang. Salat adalah tiang agama. Jika salat kita tidak teratur atau salat kita berantakan, maka perbaikilah salat kita. Karena apa? Karena perbaikilah salatmu, maka Allah akan memperbaiki hidupmu. Teman-teman banyak problem atau banyak masalah, seperti contohnya problem tentang hafalan atau tentang uang, tentang hutang, atau tentang kasih sayang yang kini telah menghilang. Teman-teman sekalian tidak perlu sumpah karena uang kiriman kurang. Teman-teman sekalian tidak perlu sumpah karena banyak hutang. Video. Teman-teman tidak perlu sumpah karena ada seseorang yang dulu bilangnya selalu sayang, tapi pada akhirnya dia menghilang dan meninggalkan semua. Tidak boleh anak-anak ya, tidak boleh teman-teman sekalian. Wala taqrabu zina. Tapi saya tidak menerangkan tentang itu. Saya akan lanjut ke bab saya yang tadi tentang salat dan hawa nafsu. Tapi tenang, jangan dibuat pusing. Saya punya counter dari segala macam problem Anda, yaitu hubungi nomor 42443. Apa 42443 itu? Saya yakin kalian banyak yang tanya, apa 42443 itu bisa? 42443 itu adalah 4 rakaat salat isya, 2 rakaat salat subuh, 4 rakaat salat zuhur, 4 rakaat salat asar, 1 rakaat salat maghrib. Jadi ketika teman-teman mempunyai segala macam problem kehidupan, maka sholatlah, insya Allah
problem yang Anda alami atau problem yang kalian miliki akan dibantu oleh Allah untuk menyelesaikannya. Jika kalian malas, maka lawanlah. Itu adalah hawa nafsu. Kita harus memerangi hawa nafsu, teman-teman. Karena sudah dijelaskan di dalam surah An-Nazi'at juz 30 ayat 40 dan ayat 41 yang berbunyi wa amma man khafa maqama rabbih wa nahan nafsa 'anil hawa, yang artinya dan adapun orang-orang yang takut kepada kebesaran Tuhannya dan menahan diri dari hawa nafsunya. Ayat selanjutnya apa? Fa innal jannata hiyal ma'wa, maka sungguh surga tempat tinggalnya. Jadi yang bisa kita ambil dari pelajaran yang bisa kita ambil dari ayat tersebut adalah kita harus melawan hawa nafsu kita, kita harus memerangi hawa nafsu kita agar kita masuk surga bersama-sama. Semoga kita bisa dikumpulkan bersama di dalam surga Allah kelak besok di akhirat. Amin amin ya rabbal alamin. Sudah cukup sekian hadroh dari saya untuk malam hari ini. Saya akhiri dengan pantun jalan-jalan ke kota Surabaya. Pulangnya naik mobil Mercy. Jika ada salah kata dari saya mohon maaf dan terima kasih. Saya Ustaz Muhammad Idris Andriasa, saya pamit undur diri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Masyaallah. Ceramah yang terakhir ini sungguh memuaskan, yang menjelaskan tentang sholat, tentang keutamaan sholat, dan tentang hawa nafsu. Zina. Ya udah, karena itu ceramah yang terakhir dan yang selanjutnya adalah penutup. Cepat doa. Amin.